Perjanjian dagang Indonesia dan Amerika sudah ditandatangani. Di dalam negeri, perjanjian ini menimbulkan polemik karena dianggap tidak equal. Indonesia dinilai justru dirugikan dalam perjanjian dagang ini. Nah, untuk membahas itu, Opini Rakyat mengundang seorang pengamat ekonomi, analis ekonomi yang cukup sangat terkenal. Ini saya sering sekali nonton beliau di TV dan podcastnya. Mas Yanwar Rizky, terima kasih Mas. Sama-sama sudah datang. Aduh, terima kasih Mas. Pasti sibuk Mas Yanwar nih. Jadi gini, istimewa nih Opini Rakyat bisa ngundang Mas Yanwar. Mas, kita to the point aja Mas. Ini sebenarnya perjanjian dagang ini masalah pokoknya di mana sih Mas? Secara substansi Mas. Jadi gini, kalau kita lihat dari sisi Trump gitu ya, Trump itu kan memang menekan lewat tarif gitu ya, lewat tarif, jadi intinya sebetulnya di balik ini semua ya nggak bisa kita pungkiri bahwa yang dijalankan kan teori imperialisme, jadi artinya bahwa Amerika Serikat tetap ingin menjadi negara yang kuat dalam hegemoninya dia, baik itu jadi polisi dunia. Nah, polisi dunia ini kan kalau kita lihat pasca Perang Dunia Kedua gitu ya, sebetulnya dimenangkannya lewat Bretton Woods Agreement tahun 1944, di mana Amerika Serikat menjadi ruling currency. Jadi US dollar menjadi mata uang acuan untuk dalam special drawing right IMF. Jadi IMF didirikan di Bretton Woods itu. Bank Dunia juga didirikan di Bretton Woods itu. BRICS coba ngelawan itu ya? Ya, BRICS coba ngelawan itu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita bicara perlawanan terhadap hegemoni Amerika Serikat, perlawanan terhadap dedolarisasi, sebetulnya bukan baru dirintis oleh BRICS. Kalau kita lihat kan sejarahnya ketika Hitler, ya, ketika dia muncul tahun 1920 pasca flu Spanyol, dia kan bilang, termasuk yang sebetulnya disadur oleh Trump dalam kampanyenya. Jadi 1920 itu ketika pertama kali dia muncul, dia bilang, ini saatnya karena Eropa, kita kalah kan Perang Dunia Pertama, perang antara sesama negara imperialis. Sesama negara-negara Eropa memperebutkan daerah jajahannya. Nah, Jerman kalah kan di Perang Dunia Pertama. Di 1920 dia bilang, ini ada flu Spanyol. Ini kesempatan lagi untuk kita menjadi make German great again. Jadi ini juga kan sebetulnya diulang oleh Trump dengan ngomong make American great again. Dan kemudian krisis dan sebagainya. 1930 gitu kan, karena Jerman itu kalah perang, dia terikat dengan yang namanya Young Plan, perjanjian bahwa yang kalah harus membiayai kerusakan akibat perang. Nah, di saat yang sama Amerika Serikat tahun 1929 terjadilah crash di bursa Wall Street yang merembet jadi Great Depression, depresi ekonominya. Nah, 1930 Young Plan ini dimanfaatkan oleh Jerman karena kita harus membiayai negara-negara yang waktu itu kalah perang sama kita. Dia mengembangkanlah apa yang disebut dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran ini dari Bank of Berlin, jadi bisa transfer dari Jerman kemana-kemana gitu. Kayak kita pakai BI Fast kalau pakai M-Banking, tapi antar negara lah. Dia membangun itu. Nah, ini yang kemudian setelah Perang Dunia di hostile takeover, diambil alih oleh pemenang perang. Nah, pemenang perangnya kan Amerika Serikat. Ini dijadikan Bank of International Settlement namanya. Nah, Bank of International Settlement ini anggotanya seluruh bank sentral. Jadi narasinya pada Perang Dunia Kedua itu dunia diatasi oleh kesetaraan. Jadi tidak ada negara yang menjajah lagi. Caranya dengan mekanisme multilateral, membentuk lembaga dunia. Nah, dibentuklah Bank of International Settlement mengambil alih sistem pembayaran dari Bank of Berlin. Itu untuk mengatasi transaksi antar negara. Kemudian dibentuk IMF. Nah, untuk otoritas moneternya, Bank Sentral itu anggotanya di IMF, pemerintahnya di Bank Dunia. Nah, tapi yang tetap Mas, teori penjajah tetap aja teori penjajah. Bahwa walaupun kesetaraan, tapi ibaratnya kalau kayak di saham tuh tetap dong ada pengendalinya. Nggak bisa dong semua orang satu negara satu suara. Ditentukan oleh apa? Oleh emas pada waktu itu. Siapa negara yang memiliki cadangan emas yang boleh dibilang 1:1 sama uang beredarnya. Yang paling gede Amerika Serikat pada waktu itu. Jadi artinya berarti saya jadi ruling currency dong. Bahwa saya menjadi ruling currency untuk di sistem SWIFT.
Tapi kan saya nggak bisa main sendiri kan, namanya multilateral. Saya bagilah ke sekutu saya, termasuk Jerman yang kalah perang, Jerman Barat terutama pada waktu itu, dan beberapa negara Eropa. Jadi awalnya 74% US dollar, 36% itu negara Eropa. Itu ya Mas ya. Nah, jadi kalau kita lihat, disitulah yang namanya Amerika Serikat mempertahankan hegemoninya. Tapi satu benang merah, artinya bahwa untuk mempertahankan hegemoni itu juga melalui perang. Tidak, jadi gini loh, seandainya pada waktu itu perang dimenangkan mungkin oleh Jerman, maka sebetulnya dedolarisasi terjadi. Ya kan, berarti artinya ceritanya bahwa Jerman lah yang akan jadi ruling currency. Tapi karena, jadi kurang lebih kan saya selalu mengatakan, kalau BRICS ingin mengambil alih bendera dedolarisasi, tidak bisa tidak, sejarah mengatakan perang yang menyelesaikan. Jadi artinya sinyal perang ini tuh sangat jelas, dan Trump memainkan ini, membuat semua negara yang mulai dalam tanda petik main-main, seolah-olah tuh merasa BRICS itu sebagai harapan baru, meninggalkan Amerika Serikat, dia getarkanlah Venezuela korbannya dengan kebijakan tarif itu. Jadi singkat cerita Mas, aku ingin mengatakan Trump kedua ya, dia tegas terhadap yang namanya mendominasi lagi negara-negara yang sudah mulai main mata sama BRICS. Nah, jadi tekanan ini yang namanya perang dagang itu dia lakukan terhadap kebijakan tarif terhadap itu. Nah, gini, problem terbesarnya itu semua negara itu hidupnya Mas dari berhutang sebetulnya. Jadi semua. Jadi kalau kita ngomong wah Indonesia berhutang, semua negara hidup dari berhutang. Kenapa? Saya ambil contoh. Negara-negara social welfare. Ya, jadi artinya negara-negara Skandinavia yang kita sangat kenal bahwa sistem jaminan sosialnya baik gitu. Dia mengatasi agar sistem jaminan sosial itu bisa teratasi, agar pajaknya juga tidak terlalu tinggi-tinggi banget, diimbangi dengan menerbitkan surat utang. Jadi artinya gini, kalau Mas Al-Araf ya kan nggak mau bayar pajak tinggi-tinggi, Mas Al-Araf beli dong surat utang yang saya terbitkan sebagai pemerintah. Jadi konsepnya peran warga negara pertama bayar pajak, peran warga negara berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli surat utang pemerintah. Jadi kalau di negara maju Mas Al-Araf ya, yang terjadi itu adalah kenapa orang selalu bilang, wah kita mah tenang aja, rasio hutang terhadap GDP kita tuh masih terbaik. Amerika Serikat mau 200 dua kalinya, Jepang mau hampir 2 kalinya. Konsep awalnya berbeda. Mereka konsep awalnya itu memang transaksi antara negara dan warga negara. Ya kan Mas? Nah kemudian dalam kondisi kayak gini, lewat Bretton Woods tadi yang menguasai sistem pembayaran dan sebagainya, negara maju ini masuklah ke negara berkembang lewat membeli surat utang negara berkembang. Jadi berbeda nih, kalau di negaranya sendiri itu antara warga negara relasi dan negara, pemerintah dan rakyat. Nah, kalau ketika likuiditasnya berlebihan, dia mengalirkan likuiditas ini untuk membeli ke negara berkembang. Nah, apa dampaknya itu? Nah, dampaknya sekarang laporan terakhir dari Bank of International Settlement. Laporan terakhir dari Bank of International Settlement, dia mengatakan dalam 10 tahun terakhir ini terjadi perubahan struktur pasar keuangan di dunia, terutama di negara maju. Jadi dia di data nih, ada datanya Mas. Data menunjukkan di negara maju peran non perbankan itu sudah di atas peran perbankan. Gampangnya apa? Kalau kita nih bertiga nih selama ini nabungnya ke bank, ya kan? Karena bank kita anggap nggak menarik, ya kan? Wah nggak bisa bunganya lincah, kecil, harga emas kayak gini nggak lincah, harga ini nggak lincah. Akhirnya muncullah lembaga yang memang diciptakan oleh Amerika Serikat di tahun 70. Apa? Tahun 1971, Presiden Nixon itu mengeluarkan undang-undang dengan dia mengatakan yang namanya bank sentral cetak duit. Jadi cetak duit itu kalau bank sentral itu mau menyerap surat utang pemerintah, uangnya harus dijamin sama emas yang setara. Waktu itu tuh perang dagang Amerika sama Jepang, dan Amerika mulai ditentang, kok Amerika ini seenak-enaknya
nyetak duit gitu. Sementara cadangan emasnya nggak dihitung lagi rasionya. Nixon keluarin undang-undang tahun 1971 mencabut bahwa ketentuan bahwa money circulation harus selalu dijamin oleh emas. Kalau 1934 Roosevelt buat undang-undang menaikkan harga emas direvaluasi, tujuannya apa? Tujuannya agar Amerika Serikat bisa membeli surat utang jatuh tempo dengan menerbitkan surat utang baru. Karena emasnya dinaikin. Jadi rasionya dinaikin karena si emas dinaikin pakai undang-undang. Nixon mencabut itu. Jadi menurut Nixon, kita nggak pakai lagi mengacu ke situ. Nggak usah ke emas. Itulah kemudian apa gantinya? Ya nanti devisa kita dalam cadangan devisa itu akan dimasuk lewat pendapatan dari sektor migas. Makanya di era itu dikenal era petrodolar, Mas. Pergantian dari emas ke minyak. 70 sampai dengan harga emasnya turun, harga minyaknya naik gitu ya. Nah, dalam posisi seperti itu gitu ya, Amerika Serikat ada juga dulu yang protes, itu seenak-enaknya aja gitu. Ya kan, terutama protes yang tajam sebetulnya dari negara-negara Amerika Latin, negara-negara sekitarnya. Karena sebetulnya minyaknya itu kebanyakan dari negara-negara Amerika Latin. Betul. Ya kita sangat paham soal inilah. Jadi ya bahwa mereka masuk, perusahaan Amerika masuk di Amerika Latin. Nah, singkat cerita Mas, ini yang ingin saya udah mengatakan ini sejak lama, bahkan sebelum Pilpres berlangsung ya di 2024. Saya bilang siapapun yang akan jadi presiden akan menghadapi resiko seperti Meksiko tahun 1978. Apa maksud saya? Ya. 2024 kemarin ya, Mas? Sebelum Pilpres. Pilpres. Jadi saya ada di salah satu TV debat dengan para tim suksesnya. Saya bilang siapapun akan mengalami itu. Sehingga saya dari awal saya mengatakan baik terhadap 01, 02, 03 kebijakan belanja Anda tuh nggak realistis. Nah, ada rekamannya di TV gitu ya. Kebijakan belanja Anda ini tiga-tiganya nggak realistis. Karena kalau kebijakan belanjanya seperti ini, penerimaan negara pajak kita turun karena struktural ekonomi kita rapuh, daya beli kita rendah. Anda mau ningkatin pajak lewat apa? 01 jawabannya gini, 02, 03. Kita ngomong ke yang menang deh. 02 waktu itu mengatakan kita akan meningkatkan pajak. Saya tanya, meningkatkan tarif? Oh enggak katanya. Nanti akan menggunakan fungsi-fungsi intelijen dan sebagainya. Jadi artinya ekspansi fiskalnya bisa dibiayai dengan dia bisa yakin pajaknya bisa dinaikkan. Gitu ya Mas. Kita lihat gitu. Saya bilang kalau kita tidak bisa mengatasi ini, penerimaan negara kita jatuh karena kita bertumpu ke pajak. Pajak kita bertumpu kepada daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu ke PPN. Kalau nggak ada daya beli, usaha juga nggak jalan, PPH turun. Maka seperti Meksiko terjadi di tahun 77. Aku kasih gambaran Mas. Meksiko tahun 77 itu rasio hutang terhadap GDP-nya 31%, terbaik di dunia. Sama dengan narasi yang selalu kita kembangkan, hutang kita aman karena kita terbaik dari itu. Aku sering dengar tuh utang aman. Saya bilang pada waktu itu, jangan ke situ dong lihatnya. Debt service ratio kita gimana? Kemampuan kita meningkatkan penerimaan negara dari penambahan hutang. Gampangnya gini deh, kalau kita ngomong kayak di warung lah, ya. Saya kasih utang, boleh nggak saya ngutang? Boleh. Asal hutang itu, kalau saya bayarnya misalnya katakanlah bebannya plus pokok plus bunga, katakan bebannya 7% gitu ya. Tapi dari uang itu saya bisa menghasilkan tahun depan 8, untung 1 Mas. Berarti DSR saya positif dong. Paling nggak kalau sama-sama 7, DSR saya sama dengan 1. Tapi kalau sekarang misalnya saya hanya bisa menghasilkan peningkatan pajaknya 4%, ya DSR saya cuma 4 dari 7 kan? Nombok kan? Nah, Indonesia tuh yang selalu ditutup-tutupi. Kita DSR kita tuh buruk. Awalnya 20%. Sekarang udah sampai ke 44. Ya kan? India Mas, debt to GDP rasionya hari ini 81%. Rasio hutangnya terhadap GDP-nya tuh 81. Kita 44 loh. Tapi DSR-nya India 6%, kita 44%. DSR-nya, debt to service rasionya itu 6%. Jadi boleh dibilang ya dia bisa mengatasi dari penerimaan negaranya gitu. Kita tuh penerimaan negaranya akan habis oleh seperti hal itu. Nah, saya mengingatkan kalau itu yang terjadi karena saya bilang di 2025, 2026, 2027
kita akan mengalami apa yang Meksiko rasakan di tahun 78, 79, 80. Hutang jatuh temponya naik tajam. Di saat penerimaan negara turun. Jadi kan kalau penerimaan turun, hutangnya naik, Gagal bayar. gagal bayar. Dan saya bilang, 78 Meksiko pertamanya gagal bayar bunga. 80 gagal bayar pokok. Tapi poinnya apa, Mas? Krisis Meksiko itu merembet jadi krisis Amerika Latin. Dan itu kemudian kalau kita kembali ke hegemoni Amerika Serikat menguasai Amerika Latin terjadi bahkan sampai hari ini kan. Kejadian di Venezuela aja ya coba aja reaksinya kan gitu-gitu aja gitu, bahwa itu kan buah dari krisis Amerika Latin yang patahnya di Meksiko. Nah, saya mengingatkan itu berkali-kali, Mas. Jadi saya mengingatkan berkali-kali. Maksud Mas ini potensi Indonesia gagal bayar hutang tinggi. Jadi maksud saya 01, 02 nih omon 01, 02, 03 nih menurut saya waktu itu omon-omon gitu. Lu menjanjikan belanja fiskal kayak gini, sementara lu lihat nggak gitu lo beban lu naik, penerimaan negara lu turun. Jadi pada waktu itu kan saya mengatakan, dan orang pada waktu itu wow, masih euforia ya, masih oke lah. Singkat cerita, Mas, menanglah nih 02. Kebijakan pertama ternyata apa yang saya katakan dilakukan. Naikin tarif PPN. Ya. Ya kan? Sri Mulyani, makanya jadi kerusuhan Agustus dan segala macam itu kan. Ngamuklah orang, pajak naik semuanya. Pajak semua, keuangan daerah dikurangi, kena ke PBB, naiklah semua kan. Jadi artinya mengatasi ini dengan naikin penerimaan, dengan naikin tarif kan. Ya. Sorry Mas, itu Sri Mulyani karena nggak ada pilihan jalan lain, akhirnya naikin pajak atau ada pilihan lain waktu itu? Ada. Pilihan lain kan sebetulnya belanjanya yang direm dong, Mas. Oke. Kurang lebih kan gini loh. Kalau sekarang saya ngelihat penerimaan saya turun, belanja saya naik, yang inti-intinya dari belanja ini apa sih? Bayar subsidi ke masyarakat, bayar bunga, bayar hutang jatuh tempo. Kalau ini aja masih defisit primer nggak? Masih gitu, masih kurang. Ya tapi saya ngambil utang sedikit lah kali ya. Tapi kalau sekarang saya tambahin lagi dengan program belanja lain, misalnya MBG dan sebagainya, kan tambah gede, Mas. Mabok kan? Ya kan mabok kan? Mabok, benar-benar mabok itu. Karena yang dinaikin di sini gede, mau nggak mau penerimaan dinaikin gede kan? Yes. Pilihannya Sri Mulyani pada waktu itu naikin tarif kan, Mas? Tapi kan kalau sekarang kita rasional, sebetulnya kan kita bisa bilang dong. Nolak program MBG nggak berani Sri Mulyani pasti. Nggak mungkin. Nggak mungkin dong. Saya ingin sampai poin di sini, Mas, gini loh. Kita harus sampai satu titik. Menteri Keuangan itu dia kan menjalankan apa yang presidennya mau. Yes. Jadi artinya Sri Mulyani mungkin men-serve presidennya dengan caranya dia. Oke. Purbaya dengan caranya Purbaya. Iya. Tapi intinya presidennya keras kepala kan? Nah, artinya kan gitu. Presidennya keras kepala bahwa presidennya merasa bahwa program dia yang waktu kampanye soal MBG, Koperasi Merah Putih itu harus. Kan? Padahal duit nggak ada. Nah, artinya kan Anda akan bergerak di level-level yang menurut Anda ya udah kalau nggak mau naikin ini. Ternyata nggak bisa kan? Dilakukan Sri Mulyani. Sri Mulyani kan. Jadi dari situ, Mas, menurut saya itu yang mengakibatkan kondisi fiskal kita seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke soal perjanjian dagang ini, Berarti itu ada tekanan fiskal itu ya? Tekanan fiskal. Jadi gini, Mas, teori penjajahan itu kan sederhana, Mas. Oke. Ya kan? Teori penjajahan itu kan bahwa orang menerima dijajah itu, gampangnya gini nih kalau kita bahasa sehari-hari. Kalau orang lagi susah, ya kan, Mas? Nggak kuat susah, kemudian ditolong, tapi dijajah, ini kan soal selama-lamanya iman kan? Iya. Ya kan, Mas? Nah, sekarang cara bacanya gimana? Pertemuan pertama Prabowo sama Trump. Ya. Apa, Mas, yang saya garis bawahi? Di X-nya, ini sebelum perjanjian dagang yang terakhir ya, Mas? Oke. Di X-nya Trump mengatakan dia dan Prabowo memberikan keleluasaan buat Amerika Serikat terkait dengan Coopers. Kenapa? Ini saya katakan juga pada waktu itu. Coopers, Mas, tembaga ini itu menjadi alat geopolitik antara Cina, India, dan Amerika Serikat. Tembaga ini. Yes. Jadi di Cina, India, Amerika Serikat
ada yang namanya rasio Cooper to Gold. Masih Jadi senjata ada ya, harga tembaga dibagi harga emas. Iya. Oke. Kalau rasionya naik, berarti sektoral industrinya mulai bekerja. Karena artinya orang yang tadinya nyimpan emas udah di cash in karena ngerasa dunia udah aman lah untuk investasi. Dia beliin Cooper. Cooper ini untuk pabrik, kan sebagai konduktor, mau industri apapun butuh tembaga ini. Jadi di 3 negara ini Mas ada ukuran makro sehingga untuk melihat bahwa ekonominya sudah pulih ketika Cooper to Gold-nya itu meningkat rasio. Artinya apa? Di 3 negara ini menguasai Cooper, menguasai gold adalah bagian dari mereka menjadi negara adidaya. Ya kan Mas? Sehingga menurut saya nggak aneh kalau kemudian Trump mengatakan soal Cooper sih bukan nikel loh. Beda dengan dulu waktu Cina loh ya. Cina kan mau ribut nikel. Coba kita lihat sekarang ke perjanjian hari ini. Ya, perjanjian hari ini itu di luar tentang kesepakatan tarif, ada kesepakatan non tarifnya yang sangat memberatkan. Salah satunya termasuk Freeport. ya. Yang non tarifnya ya. Dan apa yang kita bisa baca di situ, Mas, terkait dengan mineral kritis ini kan? Yes. Mineral kritis ini dibuka seluas-luasnya oleh Indonesia. Bahkan Amerika Serikat dikecualikan loh, dia bisa mengekspor mentah-mentah. Kan kita ada ketentuan harus hilirisasi dulu segala macam kan? Betul. Ini melanggar undang-undang dong. Nah, iya, tapi itu ada kan dalam non-komitmen Iya. ada, gitu. Dan kemudian Freeport diberikan, ya menurut saya bukan hanya soal perpanjangannya loh, tapi terutama relaksasi terhadap kebijakan ekspor ini bagian dari keinginan Amerika Serikat untuk memenangkan pertarungan geopolitik terakhir ini, Mas. Nih ya, saya coba loncat-loncat tapi mudah-mudahan kita bisa menangkapnya ya. Iya, iya. Trump mengajukan Kevin Warsh namanya sebagai calon chairman the Fed. Ya. Chairman the Fed ini udah mau habis. Tapi ini ada yang lucu loh, Mas. Trump itu berbeda pendapat dengan Jeremy Powell, chairman the Fed sebelumnya. Padahal Jeremy Powell ini diajukan oleh Trump pertama dulu. Trump yang mengajukan. Trump tuh menginginkan the Fed itu menurunkan suku bunga. Si Jeremy Powell bilang, nggak bisa, karena inflasi kita tinggi. Nggak tahu siapa yang nularin siapa. Ya, tahu-tahu kemarin kita bahasnya Jeremy Powell bilang, saya kurang lebih dikriminalisasi lah oleh Trump. Kantor saya diperiksa sama Justice Department-nya Trump. Bukan terlibat skandal Epstein ya. Oh, jadi terkait dengan pembangunan gedung The Fed. Ini juga sebelum dia terjadi duluan di gubernur BI kita, Mas, yang ruangannya digeledah karena CSR oleh KPK itu. Iya, benar. Jadi menurut saya ada karakter yang sama memang di antara dua ini tuh ada karakter yang sama gitu. Jadi kalau Trump mengatakan bahwa Prabowo ini karena kelihatannya mereka punya karakter yang sama. Termasuk soal Palestina Israel. Termasuk soal ini. Saya sekongkol BOP. Saya coba ngambil penukil yang sederhana aja. Iya. Karena buat Amerika Serikat tuh tradisi independensi bank sentral tuh, itu tradisi lama dia, Mas. Yang seolah-olah dirusak oleh Trump dengan bawa-bawa juga Justice Department-nya lakukan sidak ke tempatnya Powell, dan Jeremy Powell bilang, saya merasa tugas saya diganggu kan. Ya kayaknya dia terinspirasi sama presiden temennya. Nggak cukup itu taruh saudaranya jadi di bank sentral di bank Indonesia. Tapi maksud saya kelihatannya Trump memang terinspirasi Indonesia dalam mengatasi masalah itu. Jadi kalau misalnya jadi dekat itu ya mungkin ada kesamaan juga di antara pribadinya, di antara personalnya ya. Paradigmanya sama nih kira-kira. Paradigmanya mirip lah gitu. Nah, terus saya ngeliatnya gini, Mas. Lihatnya ya. Itu satu ya tentang yang mineral kritis. Kedua, menurut saya gini. Kalau saya ngelihatnya satu gini. MBG ini jadi gini. Mungkin saya ingin mulai gini. Ada dua alert yang terjadi di Indonesia. Satu, makro alert. Makro alert ini kemungkinan Indonesia gagal bayar atau tekanan fiskal yang aku sebutkan di awal. Ya. Jadi artinya kan gini, Mas, kalau kita lihat berapa yang harus dibayar nih kita nih, Mas, tahun ini? Yang jatuh tempo 830 T. Waduh.
Kemudian untuk membiayai program defisitnya itu sekitar 700 T. Jadi kira-kira hampir 1.500-1.600 T lah kita butuhkan hutang baru. Ada nih duit bayar ini. Ada. Sekarang gini, kita lihat bedah satu-satu ya Mas. Iya. Kita mundur dulu ke tahun 2025. Yes. 2025 juga terjadi peningkatan hutang jatuh tempo 850-an. 2024-nya 400, 2 kali lipat loh Mas. Ya. Ya. Penerimaan negara kita turun. Kita ingat kan, dulu sempat APBN kita telat, sempat kemudian rame-rame efisiensi dan sebagainya. Artinya penerimaan negara turun. Apa yang dilakukan Departemen Keuangan pada waktu itu di era Sri Mulyani, dia namanya tuh front loading Mas. Jadi front loading tuh gini, di APBN 2025 penyerapan surat utang itu kan diterjadwal nih. Sampai Maret diambil berapa, Juni diambil berapa, September ambil berapa, Desember ambil berapa. Di Mei, semua yang sampai Desember itu udah diambil. Jadi pemerintah udah menerbitkan hutang, mengambil itu front loading. Jadi semua hutang yang ada dalam APBN di tahun 2025 diambil di awal. I see. Indikatornya apa Mas? Indikatornya sederhana aja. Misalnya sekarang kita punya warung nih Mas. Punya warung gitu. Orang bayarnya yang datang beli nggak ada. Tapi kan saya harus bayar orang gajian nih Mas. Betul. Kalau saya bayar orang gajian ini, kalau nggak ada yang beli, ya ngutang dong. Betul. Itu yang terjadi sehari ini itu Mas. Yang Kan gitu loh. Nah, saya ingin bayar nggak warung saya itu. Saya ingin menggambarkan, Terus, menggambarkan cash flow ini di bahasa sehari-hari gitu. Iya. Sehari-hari orang paham. Gitu. Jadi sebetulnya sinyal ini menunjukkan pemerintah seret dalam penerimaan negara karena mungkin pajaknya turun, sektor dunia usaha turun. Sementara yang harus dibayar gaji, bayar bunga hutang, bayar hutang jatuh tempo, nggak ada duit kan? Jalan satu-satunya amankan dulu nih barang, uang tuh disimpan dulu dong di kasir. Yang penting ada uang dulu kan? Betul. Makanya yang terjadwal ini diambil di depan. Itu sinyal pertama. Sinyal pertama yang menunjukkan bahwa di 2025 pun pemerintah sudah punya masalah cash flow. Ya. Ya kan Mas? Ya. Selesai nih, kita nggak usah bahas lah pergantian menterinya. Ya. Selesai nih di tahun 2025 nih, di awal tahun. Menteri Keuangan melaporkan ke DPR, defisitnya melebar. Artinya, cara gampangnya gini, ketika saya front loading di depan itu, asumsi defisitnya itu cuma 2% gitu loh Mas. Oke. Realisasinya defisitnya 3%. Jadi kan yang gua ambil di depan pun kurang sebetulnya. Yes, betul. Iya nggak? Iya. Pelebaran dari 2 ke 3 ini akibat penerimaan negara realisasinya hanya 87% loh. Iya, betul. Pajak nih ya. Pajaknya artinya bahwa kita terjadi penurunan penerimaan negara bukan omon-omon. Ini kita ngomong data nih, datanya memang targetnya turun 87 kan. Nah, untuk mengatasi yang defisit melebar ini, pemerintah ngambillah tabungannya. Diambil lagi lah duit yang ditaruh di Himbara 85T ini, diatasin. Belum cukup juga. Ya, minimal yang 2025 pemerintah seolah-olah bisa mengatasi itu. Seolah-olah nih ya. Ya kan? Tapi sinyal awal tahun ini menunjukkan apa? Makin jelas kesulitan cash flow-nya. Artinya bahwa asumsi saya akan menerima penerimaan negara pun ternyata dalam realisasinya nggak tercapai. Iya. Di saat belanjanya nggak mau direm. Ya kan Mas? Benar MBG, NDM. Logikanya kan Mas, logikanya kalau memang kita penerimaan negaranya turun, rem lah belanjanya. Tapi kan kita bisa sama-sama tahu. Batu. Ya, sok kayanya itu nggak tahan Mas. Iya. Mau nambah. Aduh, sok ada nggak. Mau nambah beli truk lagi. Sok Iya. agak tahan kalau kata orang Betawi sok kayanya. Jadi bahkan Menteri Keuangan aja ngomong, uang saya banyak kan sok kayanya nggak tahan Mas. Sok kayanya nggak tahan seolah-olah. Ya coba nih saya keluarin. Nah sampai titik ini. Padahal nggak ada duit sebenarnya. Januari kemarin Menteri Keuangan baru ngeluarin rilis realisasi APBN di Januari. Defisit kita Januari Mas 58 triliun tertinggi sepanjang sejarah. Ini tertinggi nih. Tinggi. Jadi artinya tanpa kita bicara yang macam-macam dulu, di atas kertas, di atas kurva, kita nggak bisa sanggah, kita mengalami tekanan penerimaan, kita nggak disiplin belanja, mengakibatkan kita boncos. Beban.
Nah, dalam posisi kayak gitu, Mas, Prabowo pusing. Apa yang saya baca dari beliau? Ya, kenapa perjanjian dagang ini bisa kayak gitu? Mikir. Jadi yang saya baca dari beliau tuh gini, Mas. Beliau mencoba melangkah di depan kurva. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, 98. Ya, Purbaya berkali-kali ngomongkan. Kalau kita nggak mau krisis moneter lagi kayak 98, jangan anti berhutang. Ya. Oke. Artinya kurang lebih kan gini, Mas. Kalau lu nggak mau gagal bayar, kalau lu mau program MBG ini semua jalan, maka kita harus berhutang. Ya, betul. Tapi problemnya, siapa yang mau ngasih hutang? Ngutangin, betul. Karena penerimaan pajak tadi nggak tercapai. Ya karena penerimaan pajak nggak tercapai. Potensi juga Solusinya nggak ada. betul, berhutang. Tapi problemnya, berhutang sama siapa? Yes. Di saat Moody's mengeluarkan outlook negatif. Kalau dulu saya masih ngomong di 2024, siapalah gua gitu. Oke. Kalau kemarin yang ngomong Moody's gitu loh. Moody's bilang Indonesia mengalami tekanan fiskal, persis seperti yang gua omongin. Penerimaan negara turun, belanja naik. Dan kalau kita baca 9 poin Moody's tuh ngeri, Mas. Dia menganggap bahwa Indonesia juga punya potensi kerentanan sosial politik, terutama poin 9-nya. Jadi orang yang mau ngasih utang takut. Nah, artinya orang yang mau ngasih utang ngelihat, ya gua mau ngasih utang, Ntar hilang duitku. tapi ini kan negara lagi kayaknya tuh belanja seenaknya. Potensi Nah, nggak jelas. penerimaan nggak ada. Yes. Ya sama aja dengan Korupsi. korupsi gitu kan, dalam kondisi kayak gitu. Jadi kan menurut saya teori Purbaya benar, tapi siapa yang mau ngasih utang? Yes. Ijul nggak mungkin. Mungkin bagaimana? Nah, justru sekarang kalau Mas Ijul, Mas Duitnya Ijul, nggak ada dia. nih kita lihat sinyal Mas Ijul sebagai warga negara nih. Kemarin pemerintah melelang surat utang yang untuk masyarakat, namanya Betul. ORI, yang Ya, retail. betul. Berita kita bisa lihat serapannya cuma 57%, gagal laku kurang lebih. Artinya Mas Ijul, Mas Al-Araf, ya mungkin Mas mungkin nggak beli lah, katakan yang biasa beli, yang punya tabungan. Di dalam negeri saja orang udah mikir, gue nggak mau beli surat utang pemerintah. Ada beberapa sebab, Mas. Satu, ya, persepsi di masyarakat kita juga rupiahnya, wah, gue nggak percaya nih sama rupiah. Yes. Iya nggak jelas. Yes. Lebih baik, Naik turun. lebih baik gue pindahin deh tabungan rupiah gue ke US dollar. Yes. Karena ori yang ditawarkan pemerintah 5,7. US dollar aja sekarang fluktuasinya udah 6,5. Yang mendingan gua ke US dollar kan gitu kan. Rasional kan, Mas? Yes. Rasional kan? Yes, betul. Belum kalau gua melihat, gila nih. Bandar-bandar bubur kali kan, ya kan? Kita nggak usah ngomong orang yang biasa ngomong di pasar keuangan. Iya. Kata emak gua dulu, kalau kayak gini, beli emas. Betul. Hari beli emas. Jadi artinya masyarakat kita mengalihkan ke yang namanya tadi US dollar sama emas. sama emas. Gua kalau ditanya natural hedging ketidakpastian terhadap rupiah memang dua instrumen ini. Oke. Mas Al-Araf, Mas Ijul, kalau orang yang punya duit Ya. sudah berpikirnya juga safe haven, Yes. Hampir Apa? semuanya ini. Artinya, negara ini sudah mengalami potensi perang kelas loh. yes. Perang kelas. Iya dong, perang karena kelas di atasnya lebih memilih mengamankan masa depannya karena ketakutan masa depan. Seperti Kalau dia kata- amankan di sini, berarti uang untuk intermediasi mengatasi mengalirkan uang yang Purbaya Bawah. bilang dari orang punya duit ke masyarakat yang butuh Bocor. duit. Oke. Duitnya kan dipindah, Mas, tidak di sistem ini lagi. Yes. Kan potensi perang kelas dong. Yang di sini kan kekeringan likuiditas. Yes, Iya, betul. Karena kelas di atasnya sudah tidak memberikan. Iya. Karena duitnya ditahan. Duitnya ditahan kan gitu. Konversi ke Mas tadi. Apalagi beli surat utang pemerintah, nolong pemerintah. Ini Nggak fakta. mungkin. Sinyal terakhir bahwa serapannya hanya 57%. Nah, Ini makanya Sajo sepi Jul. Restoran saya ini analisisnya. Iya. terus Mas, Aduh. kalau kita lihat, oke deh, gua mengandalkan domestik deh. Toh dari 2016 ketika asing buang surat utang kita dibeli terus sama BI. BI ini udah keberatan, Mas. Ya oke. Jadi BI dari 12% pegang surat, jadi dari total surat utang negara yang beredar hanya pegang 12%, sisanya asing. Sekarang kebalikannya, BI udah pegang 45%-an. BPJS Ketenagakerjaan, Dapen, perbankan, gitu ya. Di total tuh domestik udah 70-an, Mas. Asingnya tuh udah mengkerit
Ini Purbaya kayak sok kaya gitu. Ini gue kasih duit ke bank-bank nih, berapa ditarik dari BI itu? Nah, makanya Mas, kenapa Moody memberikan juga outlook negatif terhadap 4 bank BUMN dan BCA? Ya. Negatif. Negatif. Kan yang negatif ini surat utang pemerintah ketemu pada Moody. Satu. Dan 4 bank Himbara Yes. dan 1 BCA. Kenapa bacaannya? Karena Bank Himbara sama BCA ini boleh dibilang tuh dalam tanda petik tuh selalu jadi standing buyer ketika pemerintah membutuhkan penyerapan surat utang di domestik. Artinya kalau pemerintah besok gagal bayar, ini akan kena duluan juga nih. Iya, betul. Bank Himbara sama BCA ini Betul. gitu, kurang lebih begitulah cara Betul. bacanya. Ya, ya. Harus narik duit dari BCA. Tapi ada nggak? Nggak ada. Ada nggak dia? 12.000 aja ada. Ini kan makanya kalau kita lihat di saham perbankan tuh negatif banget. Betul. Karena ekonominya buruk kan. Ya, ya. Ya kan? Jadi artinya di atas Ini orang sekarang ke emas semua, Mas. Tabungan juga tarik ke emas. Nah, terus kita lihat nih. 830T utang jatuh tempo. Oh, tadi yang utang tadi belum selesai itu utangnya ngambilnya jadi dari mana tuh? Nah, makanya saya jelasin berikutnya nih. Ini kan sinyal pertama masyarakat cuma nyerap 57. Ya. Oke. Berarti 43 kurang terserap. Yes. Terus kemana lagi dong sumbernya? Iya. Ya. Dia mengatasi dulu yang hutang jatuh tempo, Mas, yang 830. Adalah pertemuan antara Menteri Keuangan Purbaya, Gubernur BI Pak Peri. Menyepakati BI akan melakukan debt switch dengan Kementerian Keuangan. Hutang jatuh tempo 170 hampir 174 lah, 173, sekian ya. Yang jatuh tempo di BI akan ditukar dengan surat utang baru secara bilateral swap namanya, tukar-menukar bilateral oleh Kementerian Keuangan, tapi pakai mekanisme pasar sekunder. Bahasa rumit nih. Rumit. Bahasa sederhananya gimana? Bahasa sederhananya gini. Bank Indonesia kan sekarang pegang nih di neracanya. Yes. Surat utang negara. Ya, SPN. Nah, yang jatuh tempo ada 174 triliunan. Yes. Oke. Kalau udah jatuh tempo, berarti kan pemerintah harus bayar. Oke. Ya. Nah, pemerintah punya surat utang yang dalam posisi treasury stocknya mereka. Jadi di pasar sekunder. Entah itu dia buyback ke pasar, entah yang tadi Mas, 43% nggak laku tadi. Iya, iya. Jadi artinya 57 serapan, 43% nggak laku. Nggak laku kan ada dalam treasury stocknya Kementerian Keuangan. Ya. Nah, Kementerian Keuangan bersepakat dengan BI, gua bayar lu pakai hutang yang ini ya, bukan pakai duit. Ini yang namanya revolving, Mas. Ya. Hutang lama ditutup sama hutang baru. Baru. Ya. Tapi 830 kurangi 174 masih 600-an. Kemana nyarinya? Nyarinya kemana lagi kan, Mas? Nah, kalau pemerintah mau ngabisin tabungannya yang namanya saldo anggaran lebih kan 400-an. Betul. Dihabisin juga tabungan pemerintah 400, masih nyisa 200. Betul. Pertanyaannya ngapain MBG diterusin? Nah, ngomong MBG. MBG ngomonginnya tentang penerbitan surat utang baru. Yes. Jangankan ngurusin penerbitan surat utang baru, ngatasin yang jatuh tempo aja masih minus 200 gitu loh, Mas. Apalagi sekarang ditambah lagi beban 600 kan? Yes. Iya betul. Nah, jadi dalam titik pikiran itu muncullah pemikiran, berarti nih kita nih harus minta tolong ke asing yang punya likuiditas. Yes. Asing ini kalau yang kayak gini rajanya revolving ini di mana? Aku ingin memberikan gambaran. Kalau kita sekarang ke BRICS, Cina mau nggak ya ngambil alih ini semua? Jawabannya? Enggak, karena Cina tuh rezimnya devisa kontrol, Mas. Oke. Oh gitu. Jadi di Cina itu tidak selincah rejim devisa bebas kayak Amerika Serikat. Jadi kalau ada devisa, ngatasin dulu dalam negeri, sisanya ini jadi sangat ketat lah pengelolaan devisanya. Government-nya, government. Jadi kalau ngomong Cina mah dia ngatasi dulu dalam negeri, baru sisanya keluar. Kalau Amerika kan mengatasi dalam negeri dengan ngegoreng bursa negara lain gitu. Iya, Mas. Jadi betul. artinya kan ini kan metode yang memang berbeda ya. Betul. Kalau Cina kan metodenya metode devisa kontrol. Betul. Jadi sebetulnya menurut saya disitulah dia pada satu realita. Ini bisa nih ke Amerika. Ke Amerika. Nggak ke Cina. Makanya kan ibarat emak-emak sen kanan tapi ke kiri. Setelah sebelumnya ikut parade militer di Cina, Iya. mendadak sepi dari mulai semua pejabat pemerintah nggak pernah ngomongin BRICS lagi.
belok total kan. Karena kondisi tekanan fiskal dalam negeri. Bahkan saya membaca dalam satu pidato Presiden Prabowo bilang kita tuh memang non-blok, tapi dalam sebuah pertarungan geopolitik biasanya yang tidak punya keberpihakan akan mengalami kesulitan. Dia kan ada ngomong gitu juga dalam salah satu pidatonya. Jadi kecenderungan memang ingin memilih blok kan, Mas. Betul. Udah mulai goyang nih. Goyang. Pertama awal Januari masuk BOP. Ya. Saya mempunyai satu catatan, Mas. Ketika awal Trump memimpin, yang pertama kali jatuh tuh bursa Turki. Ya. Di Turki kacau. Kacau sampai demo kan, sampai segala macam. Dan kemudian liranya juga jatuh. Jatuh habis. Kemudian saya baca di salah satu berita ya bahwa Netanyahu ketemu Trump lagi awal-awal inaugurasi itu, dia komplain soal Erdogan. Jadi mungkin kita bisa search di Google, itu ada beritanya di Jerusalem Post kalau nggak salah gitu ya. Yang menarik adalah jawaban Trump. Nggak usah, Erdogan itu sahabat saya. Pokoknya soal Erdogan serahkan ke saya. Saya Kalau omongan Mas Rizky, Netanyahu sama Trump ini dekat berarti. Oh iya, udah pasti kalau itu Mas kan. Kan kalau Amerika kan proksinya memang, ya kan. Nah, saya di situ menarik Mas, menarik ya. Ternyata di luar dugaan saya. Ya kan, di luar dugaan saya bahwa Erdogan Bisa bersahabat juga dengan Trump. Ini kan saya baca waktu itu. Nah, kurang lebih hal yang sama kan kemudian Prabowo juga berapa kali ketemu Erdogan gitu ya. Mas, ya. Iya. Kurang lebih akhirnya menurut saya dari 5 negara fragile countries yang karena dampak kebijakan Amerika Serikat, Turki, Lira, rupiah Indonesia, peso Brazil, ya, terus Afrika Selatan saya lupa mata uangnya apa, gitu ya, rupiah India, 2 negara sebenarnya menunjukkan sinyal merapat. Turki Dan Indonesia. Pemimpinnya ya. Ya artinya gitu ya. Keduanya masuk ke BOP. masuk. Padahal selama ini orang anggap Turki keras sama Palestina. Indonesia juga. Indonesia juga keras. Nah, jadi bukan, kalau kita lihat dari kacamata geopolitik ini, keanehan ini kan bukan hanya terjadi di Indonesia, Turki juga aneh masuk BOP. Bener. Nah, jadi kalau ini lebih agak gila kayaknya masuk BOP. Tapi saya punya satu benang merah di antara keduanya. Memang mendapat tekanan luar biasa terhadap kondisi fiskal dan moneternya, memang membutuhkan. Jadi ibaratnya gini, lu mau main-main sama siapa pada ajangnya buntutnya gua pegang. Kurang lebih kan di Amerika kan gitu. Tetap kan. Berarti ini bukan board of peace Mas, board of Trump dong. Iya, jadi kepentingan Trump sama. Terus tapi gini loh Mas, saya harus melihat gitu ya. Tapi dalam banyak pemberitaan, Erdogan tuh nggak terlalu dominan di BOP. Pasif dalam leading state. Dan nggak ngirim tentaranya ke sana. Presiden kita udah ngomong two state solution. Mention Israel. Saya bilang menjamin keamanan Israel. Padahal Erdogan butuh juga ya. Tapi kan Erdogan yang gabung di BOP kan. Saya ngeliat kok, waduh, kayaknya ngerayu tapi bablas nih. Kan kalau ngomong merayu mah Erdogan juga merayu Mas dengan masuk BOP gitu. Tapi kita bandingkan di antara dua-dua yang merapat ini, kok kayaknya kita bablas ya, kelebihan tensinya. Sangat. Ya kan, kelebihan tensinya. Bahkan kan kalau kita mention yang namanya Israel dalam arus besar politik kita tuh kan pro Palestina Mas. Dari zaman Bung Karno gitu kan, jadi artinya kan pro Palestina gitu, pro Palestina. Jadi pro Palestina. Sekarang berbalik. Wah, saya bilang permainan di pinggir jurang bener nih, gitu kan. Nah, itu satu. Pinggir jurang atau udah nyebur jurang? Kemudian saya lihat di Davos Mas. Di Davos dia bilang tidak ada sejarahnya Indonesia gagal bayar hutang. Artinya Presiden Prabowo menyadari bahwa isu di market Indonesia itu sudah dalam posisi risk profiling kayak Meksiko kan? Iya. Tapi kurang lebih, biar gua nggak gagal bayar hutang, lu bantu dong. Dipesen lah. Ya kan? Lu bantu dong. Masa nggak dengerin gue sih? Masa nggak dengerin gua? Nah, kelihatannya dia merasa terus ketemu dengan beberapa investment banker, hedge fund di Inggris, dalam posisi optimis luar biasa lah. Tahu-tahu Mas, Anda bisa bayangin pas pulang sahamnya dihajar. Lembaga-lembaga ratingnya ngehajar. Iya. Ada paniknya digituin. Iya, benar. Panik. Jadi artinya bermain dalam kecemasan kan Mas? Betul. Pergi lagi ke Amerika. Kayaknya karena dia ngelihat bahwa nggak kunjung reda, malah terus ditekan.
dia akhirnya menurut saya secara psikologis itu seolah-olah ya udah deh, apa yang Amerika mau saya kasih deh. Harapannya Dibantu. Jadi Padahal belum tentu. menurut saya, kita ingat Mas, nonton Naga Bonar kan? Suka banget Bonar, dengan ketika dia sama temen yang sama-sama jenderal naikin pangkat, sama-sama naikin pangkat. Iya. Dia negosiasi, wah dua-duanya merasa menang kan? Terus kata Sinawar, main catur lah mereka. main catur, kutipu kau kan gitu kan gitu. Iya. Nah, saya tuh khawatir Mas, ini sebetulnya tuh kita terlalu bablas, Ngasih banyak, dengan harapan dibantu, nggak nggak dibantu. Waduh, kalau itu yang terjadi, Nah, kacau banget itu Mas. kenapa saya punya pemikiran itu ya Mas ya? Melihat dinamika Supreme Court di Amerika ya. Mas, sorry Mas, tadi berarti kalau dari Mas Yanuar, BOP menjadi bagian dari instrumen rayu juga dong, Indonesia masuk. Ya, bagian dari kan gitu. Nggak ada Mas. diskusi soal kemerdekaan Palestina. Ini di maaf situ. nih ya Mas ya, maaf nih kita bukannya kita rasis atau fasis juga nih gitu ya, tapi adalah fakta ruling politik Amerika Serikat itu ditentukan oleh ruling pendanaan kampanyenya. Ya kan Mas? Yes. Jelas. Ruling pendanaan kampanye di Amerika Serikat juga ditentukan oleh komunitas Yahudi Amerika kan. Yes. Ya kan Mas? Ya. Komunitas Yahudi Amerika Serikat ini rata-rata itu sebetulnya bisnisnya itu punya hedge fund. Ya. Jadi kalau kita mau lihat sekarang nih BlackRock gitu, itu Yahudi yang punyanya keluarga Yahudi. Ya. Vanguard keluarga Yahudi. Jadi fakta ini ada. Jadi kurang lebih kalau sekarang saya menginginkan hedge fund ataupun investment bankers itu membeli surat utang saya, berarti kan saya harus mengentertain dia, bukan hanya mengentertain Trump loh. Betul. Logikanya kan jadi gitu loh, Mas. Nalarnya kan jadi gitu. Betul sekali. Nalarnya kan jadi kayak gitu nih. Jadi saya ngelihat mention soal-soal isu besar tentang tentang Palestina. Tidak lebih juga sebetulnya ke arah yang dituju Keinginan Israel dan keinginan ya rata-rata hedge fund ini kan memang dari keluarga Yahudi yang punya. Betul sekali. Betul sekali. Ini bacaan loh Mas, analisa loh. Betul. Artinya saya juga disclaimer bahwa ini analisa. Jadi analisa saya bahwa sebetulnya Presiden Prabowo dia punya keyakinan yang jelas. Saya mendahului kurva. Kalau dulu Soeharto dia baru menyadari setelah dia nggak punya uang untuk bayar sembako, bayar BBM itu udah telat. Saya potong nih kurva. Sebelum itu terjadi, saya ngomong, bantu deh. Biar saya nggak gagal. Kayak Turki. Ya kan? Masuk BOP. Nah, tapi kalau ini kan kita lebih banget, Mas. Turki nggak ngirim tentaranya ke Palestina. Kita bukan hanya ngirim tentara. Kalau kita ngelihat kan permainan pinggir jurangnya apa? Satu, ngirim tentara ke Israel. Ngomong Israel berkali-kali. Halal. Itu kan isu di pinggir jurang loh. Betul, dalam perjanjian dagang bahwa tentang halal bener ada itu Mas. Ada halal, ya kan. Kemudian terkait dengan apa namanya? Jadi nanti kalau yang halal tuh ujungnya gimana Mas? Mereka nggak kena itu. Kalau mereka perjanjiannya untuk alat kesehatan, untuk pangan segala macam, Amerika dikecualikan. Yes. Ini kan satu ya. Kalau ngomong Palestina kita tanya aja sembarangan. Mungkin abang-abang rokok juga ngomong, oh Palestina, free Palestina. Ya nggak? Benar. Kalau kita nanya juga gitu, makan kalau ke koruptor deh ada satu joke gitu. Koruptor tuh sama korupsinya nggak takut, tapi sama babi takut. Berarti kan artinya soal halal bagi dia itu halal makanan itu jauh lebih penting gitu dibandingkan korupsi. Itu value loh Mas, itu kan value. Artinya kan kalau kita sekarang tanya ke sembarang orang, bahkan kepada koruptor sekalipun, menurut Anda makanan halal penting? Pasti jawab penting Mas. Betul. Jadi artinya ini kan dua isu yang melawan arus besar di masyarakatnya loh. Bener. Dampaknya apa nih kalau udah itu dilakukan? Ketiga soal data loh. Oh, data digital. Kedaulatan data kita segala macam ya. Kedaulatan data kan orang akan menerima data. Tiga hal ini kan gila loh. Diberikan dan mungkin masyarakat kita gerah-gerah mulai ada, tapi gimana? Nah, dari sini kan menurut saya Mas, ujung-ujungnya kalau kita lihat potret kedaulatan kan. Nggak punya kedaulatan lagi dong. Ibaratnya kedaulatan warga negaranya pun
dia lawan arus besarnya. Kedaulatan negara seperti yang dia katakan sebelumnya. Asing ini memanfaatkan sumber daya kita. Saya katakan ke asing-asing ini, kita bukan orang yang bodoh. Ini presiden sendiri yang mengatakan. Betul, betul. Tapi dengan sekarang mineral kritis ke Amerika, ini semua ke Amerika lewat perjanjian itu. Menurut saya, Prabowo mengkritik Prabowo loh. Bukan podcast opini rakyat mengkritik Prabowo. Iya. Prabowo mengkritik Prabowo. Mungkin nggak dia bilang kalau cara yang dulu kan bukan gua, cara yang sekarang nih cara gua. Jadi mungkin ini yang benar. Mungkin nggak dia bilang begitu. Saya pada pemikiran ngomong ini dong, Mas. Gua nih yang antek asing gitu. Kurang lebih kan jadi begitu, Mas kan? Iya kan? Gua mah mau ngomong ngaca, gua yang antek asing ya pas ngaca. Kadang-kadang saya bilang kan, wah, kalau gua ngomong kayak gini dianggap keras, tapi saya ingin mengatakan, oh ini omongan Prabowo Subianto kok. Bahwa kita seolah-olah jadi bangsa yang bodoh, memberikan sumber daya kita dijajah, tanpa kedaulatan. Bahkan kalau saya ingin mengatakan pledoi Indonesia menggugat Bung Karno, kami dikerja paksa, tanam paksa, rempah-rempahnya dipakai membiayai krisis barat. Apa bedanya sekarang? Dampak lingkungannya, polusinya, kerusakan lingkungannya dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang itu, tambangnya dipakai untuk membiayai krisis Amerika Serikat. Nggak ada beda dengan apa yang dikatakan Bung Karno tahun 1930 loh. Yes. Ini imperialisme gaya baru ini. Ya, saya ingin mengatakan berdasarkan pola itu susah untuk mengatakan ini bukan imperialisme yang kita setujui loh. Nah, jadi kalau menurut saya, Mas Al-Araf, Mas Jul ya, perjanjian ini kan akan berlaku. Katanya nasionalis, ternyata perjanjian ini kan akan berlaku kalau jadi undang-undang. Oke. Artinya kalau DPR nggak setuju, nggak berlaku dong. Nggak berlaku. Karena banyak undang-undang yang dilanggar tuh tadi. Ya. Kalau saya, Mas, kita harus membangun kesadaran. Artinya gini loh, kalau di Amerika Serikat juga terjadi dinamika terhadap Trump dengan Supreme Court, perbedaan pendapat di masyarakat. Menurut saya tidak ada, karena kita lagi bulan Ramadan nih, tidak akan berubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubah nasibnya. Ya. Jadi menurut saya, kita terutama pilar keempat negara demokrasi, masyarakat sipil dan media, memang harus mengakomodir suara arus besar masyarakat kita. Yang mungkin sudah mulai tidak terwakili oleh DPR kita yang juga kayak gini. Dan menurut saya, kita harus menyatakan bahwa ini harga yang terlalu mahal untuk sekedar mengatasi tekanan fiskal, tapi kita menyerahkan kedaulatan. Kurang lebih kan begitu. Ya, tarif nih. Kita bisa berdebat. Kita mengalami gagal fiskal untuk kepentingan siapa? Agar negara ini tidak krisis. Setuju. Krisis moneter, krisis ekonomi 98 bebannya besar, berat. Tapi apakah untuk menyelamatkan negara ini secara keseluruhan, harga yang harus kita bayar dengan menyerahkan kedaulatan kita semuanya? Yes. Padahal ada jalan lain. Padahal ada jalan lain, termasuk misalnya belanja tadi, belanja dihemat, segala macam lebih dihemat. Setidaknya kita tetap menjaga kedaulatan. Jadi saya ingin mengatakan iman kita ini apa? Iman kita ini kedaulatan. Atau iman kita ini yang penting cuan? Kalau ini yang penting cuan ya dia. Kan kurang lebih begitu loh, Mas. Kalau ini kan kesan saya, kedaulatan dikalahkan sama cuan. Padahal kedaulatan nomor satu. Gitu kan, Mas? Iya. Nah, jadi kalau menurut saya ingin mengatakan gini loh, Mas. Ini perjanjian ini jadinya begini nih. Ya, lewat opini rakyat ini, kita harus mengatakan kita bukan bangsa pecundang. Kita bangsa merdeka, berdaulat. Jadi menurut saya dalam negara demokrasi, tapi pemimpinnya udah jadi pecundang ini. Setidaknya kita harus memberikan respon dari masyarakat bahwa politik di Amerika Serikat, bahkan Trump dan sebagainya pun melihat, oh ternyata rakyatnya melawan. Artinya negara kita diselamatkan oleh siapa? Ya oleh rakyatnya, Mas. Kalau itu nanti Ijul besok saya suruh jadi korlap. Siap. Aman itu, Mas. Siap. Berapa titik? Ijul. Iya. Iya kan, tinggal sekarang adjustment-nya kan kembali. Hitung-hitungannya mencegah krisis makro. Ya. Tapi meletus sisi mikronya, menurut saya
pemimpin sendiri akan mengadjust Mas berikutnya. Oke. Iya dong, Benar, kan benar, dia benar. mencegah yang makro nih, Iya. taunya yang meletus yang mikronya, dia pasti akan adjust kan Mas. Iya dong, Iya. kalau dia nggak nge-adjust ya kita tahu sendiri lah sejarah mengatakan apa kan Mas gitu. Yes. Jadi kan menurut saya antara mikro level, makro level ini harus ada interaksi nih. Tapi kalau di mikro levelnya diam, ya selesai kita Mas. Jadi negara bagian Amerika Serikat kan gitu loh. Ke-51. Iya kan jadi negara bagian Amerika Serikat. Tapi kalau menurut saya, kalau mikro levelnya melakukan perlawanan, nanti akan adjustment, ada keseimbangan kan. Karena ininya bereaksi kan Mas. Yes, betul. Oke. Ya kan? Betul. Ada alasan juga buat pemimpin negosiasi termasuk kondisi psikologis di DPR. DPR ini kan ngelihat angin juga Mas. Kalau anginnya dulu kan kita lihat Harmoko yang apa kata Pak Harto oke, begitu ini mah anginnya berubah. Kan gitu loh Mas. Jadi maksud saya kan Harus ada dinamika nih. ini political game yang memang harus dimainkan lewat kebersamaan kita sebagai bangsa. Jadi pemimpin pun kan menurut saya harus diajak ke titik keseimbangan yang masyarakat mau, bukan yang dimau oleh Amerika Serikat dong. Pemimpinnya nanti kalau kita demo dibilang antek asing kita Mas. Nah, kalau dia kan gini loh Mas. Tangkep-tangkepin lagi. Iya. Tangkepin lagi. Ini kalau kita lihat nih, makro levelnya dia cegah, mikronya ini. Yang di sini Mas, saya yakin Mas, kayak Amerika Serikat sendiri kalau lihat dinamikanya di sini dia akan ngejas loh. Benar, setuju saya. Makanya saya bilang hati-hati Pak Presiden, nanti jadi kayak naga bonar, kutipu kau. Pasti ditipu orang. Nah gitu loh ya kan, hati-hati. Jadi menurut saya, Besok putusan MA, hari ini sudah tanda tangan. nah daripada terlalu full ke Full, sini, ya. kenapa Pak Presiden tidak ke sini? Karena Anda pemimpin di sini. Kan kalau sekarang kan gambarannya dia ke sini. Iya, iya. Dia tidak terlalu memperhatikan sini. Nah, agar dia punya kesadaran, ya di sini harus bergerak dong, Mas. Betul, betul. Dia mengadjust, berarti kita akan mengalami kebersamaan antara pemimpin dan rakyat. Dia tidak mengadjust, ya kita lihat. Nanti nggak tahu kan kalau itu kan, Mas. Betul. Iya. Jadi, menurut saya, di balik semua perjanjian ini, mind map-nya itu, Mas Ijul, Mas Al-Araf. Mind map-nya itu memang ingin mengatasi, kan gini loh, gampangannya ya. Mas sederhananya Mas Rizky mau ngomong, Mas Yanwar mau ngomong, ada tekanan fiskal terjadi di Indonesia. Indonesia akhirnya merayu dengan beragam rayuan, mulai masuk BOP sampai termasuk soal perjanjian dagang ini, yang ujung akhirnya belum tentu juga bantuan akan diberikan nih. Ya, kalau bahasa ininya, wait, see, walau alam. Waduh, wait sih walau. Nih, wait. Nah ini ada rakyat loh Mas, di Indonesia ini ada Sekarang rakyat kita nih. lihat pemain besar di Nasibnya Amerika uji Serikat. bahan. Apa dia nggak percaya sama rakyat nih bisa membantu? Nah, coba sekarang kita lihat pemain besar di Amerika Serikat. Dia wait. Dia see apa respon dari masyarakatnya. Kalau respon dari masyarakatnya keras, mungkin apa yang sudah diperjanjikan di belakang meja bisa nggak jadi loh. Ya. DPR punya alasan untuk tidak Iya, mengesahkan. kan game changernya di situ loh Mas. Bener sekali. Game changernya di situ, makanya walau kan, walau tergantung apa yang akan terjadi. Tapi kalau misalnya sekarang wait, see, ternyata kita juga diem aja, dia akan ngomong, wah ini memang bangsa yang lemah, bukan hanya pemimpin yang lemah. Jadi menurut saya, ya orang seperti yang Ketua BEM itu, menurut saya memang diperlukan oleh Bangsa ini hari ini. Bangsa ini hari Presiden ini. BEM UGM ini dibutuhkan. Nah, jadi karena menurut saya memang pilar keempat negara demokrasi, masyarakat sipil dan media, jurnalis, memang harus mengajak equilibrium yang pas. I see. Ini Presiden BEM UGM harus keluar, Del Pedro harus keluar lagi, ya kan? Iya, kan. Coba Mas, kalau kita lihat, banyak di kita itu lebih melihat Cina. Kenapa? Karena Cina bisa mengalahkan Amerika kan? Yes. Iya kan? Tapi kan kalau sekarang kita mengatakan merapat ke Cina, Cina juga imperialis juga kan? Iya, iya. Tapi kan benang merahnya bahwa Cina bisa memenangkan pertarungan dengan Amerika Serikat pakai Sun Tzu kan? Yes. Kalahkan musuhmu dengan energi terbesarnya. Makanya Amerika gondok setengah mati sama Cina kan? Karena energi terbesar Amerika Serikat itu kan memang devisa. Yes. Cina bisa mengatur devisa kan gitu. Nah artinya kan kita memang butuh pemimpin sesuai dengan tempat kita syuting ini. Pemimpin yang imparsial. Imparsial. Memang Yang tidak punya konflik kepentingan. Coba Mas kita lihat. 1978. ya. Shopping. Yang dia lakukan terhadap tekanan itu, dia babat tuh semua yang korup, termasuk lingkaran-lingkaran Big Four Partai Komunisnya itu kan. Itu kenapa? Imparsial kan Mas? Maksudnya
Nggak harus merayu-rayu, jalan lain sebenarnya banyak. Belanja ditekan, jadi tekan. utang yang dulu soal isu BLBI diambil, penegakan hukum Tapi dijalankan. penegakan hukum bukan isu loh ya Mas ya. Iya, Jadi penegakan artinya hukum. benar-benar penegakan hukum yang kredibel, yang imparsial, bukan karena ibaratnya saya mau take over. Saya Contohnya- misalnya mau take over usahanya Mas Al-Araf, saya pakai penegakan hukum, itu mana punya konflik kepentingan dong. Iya, iya. Tapi kan kalau buat negara kan misalnya seperti dulu apartheidnya si Nelson Mandela. Iya, iya. Nelson buka kan, inilah dosa-dosa. Kita buat pengampunan nasional ya, rekonsiliasi. Kan bisa juga sekarang kita ngomong, ini ya, Anda bayar, itu Anda saya hukum. Tapi terbuka loh Mas. Tapi fair nih penegakan Fair. hukumnya. Dan kemudian memotong kurvanya di mana? Memotong untuk melakukan bondholder meeting. Kita ngomong dong ke para pemegang surat utang komersil ini. Nih gue menegakkan hukum. Saya menegakkan hukum utang di masa lalu itu ada masalah ini. Saya sebagai bangsa tetap akan bermartabat, saya tetap akan bayar. Tapi tidak perlu revolving dah, di roll over aja. Roll over itu artinya apa? Tenornya dipanjangin, nggak usah dari tempo sekarang. Berikan saya kesempatan membenahi ini. Berarti banyak yang dulu-dulu nggak bayar utang tuh Mas. Bayar Mas, tapi masalahnya utang yang dia ambil itu dikorup juga kan, kurang lebih kan gitu loh Mas. Jadi kan bebannya kan timbul sekarang Utang kan, Mas. 100 dibayar 20. Nah, bebannya kan timbul di pemerintahan sekarang. Kan dia bisa bilang dong, saya tetap akan bertanggung jawab, tapi masalahnya hutang ini tuh dulu nggak produktif. Oke. Saya perlu membenahi, saya minta waktu. Dan aku ingin memberikan gambaran Mas, Mei 2020 Argentina gagal bayar surat utang karena di Januari Argentina tuh mengajukan bondholder meeting. Dia minta restrukturisasi hutang yang jatuh tempo dipanjangin, bukan dengan ditukar hutang baru. Ditolak oleh bondholder meetingnya. Kenapa? Karena dianggap Argentina ketika menerbitkan hutangnya di tahun 2008 sampai 2015 melakukan penipuan data statistik. Makanya saya ingin mengatakan, Pak Presiden, jangan-jangan Anda ini ada yang nikam loh dari dalam. Oh ya? Kan sekarang ribut nih, banyak yang ngeributin data statistiknya. Iya, iya. Jangan-jangan itu kan sebuah isu yang dikondisikan ada kan? Iya benar. Iya nggak? Benar. Hah? Jadi ya menurut saya di saat sulit itu kejujuran yang utama Mas. Transparansi adalah pilarnya. Imparsial adalah intinya tanpa konflik kepentingan. Jadi itu aja sebetulnya. Jalannya kan ke sana. Jadi kalau kita lagi susah menangani segala, tapi kan kalau kebersamaan dengan rakyatnya, ya kita bisa mengatasi juga masalah. Tapi kan kalau belanjanya juga nggak mau direm ya susah Mas. Susah. Masuk Mas Januar nih banyak yang nggak jujur. Oh iya. Pemerintah. Ini kan gini loh Mas. Iya. Teori sosial politiknya itu sepanjang MBG itu saya bagi rata, polisi kebagian dapur, Iya, partai dapat, semua tentara dapat. dapat. Sepanjang itu lancar, maka sebetulnya kekuatan politik formal tidak akan mengganggu saya kan Mas. Betul. Tapi kita bayangin nggak Mas, kalau kejadian kayak Pak Harto, satu titik, uang untuk bayar sembako, uang untuk bayar BBM-nya udah nggak ada di kas negara. Program tetap jalan. Program itu ada. Orang ini akan balik arah nggak? Ya muter lah. Kan gitu Mas. Nah sebetulnya yang ingin dilakukan Presiden ini menjaga stabilitas ininya dengan cari duit kan. Tapi menurut saya kebablasan yang dirayunya kebanyakan gitu. Rayu dibanyakan belum tentu juga dibantu. Belum tentu. Yang terjadi apa di sana di berita di Amerika mereka bilang bahwa kita menang. Oh iya. Oh Banyak kata dia kan Oh, iya. dari Indonesia. Iya. Waduh, saya baca berita itu menang banyak Kalau sekarang mereka. jadi pengusaha Amerika Mas, ya iyalah menang banyak. Cuman kan sekarang persoalannya di Indonesianya dia sama siapa loh? Kan Oke. berarti kan di Indonesia juga ada yang diuntungkan juga loh. 1, 2, 3 aja. Iya kan gini loh Mas, kurang Pasti lebih. lingkaran kekuasaan. Nih ya, ditambang nih. Amerika Serikat boleh memiliki 100% kan? Boleh. Ya kan? Sekarang kalau saya Di perjanjian ini ya? Perjanjian ini. Misalnya sekarang saya mau take over nikel yang selama ini dikasih ke Cina. Bisa. Dalam perjanjian lama, pemegang saham mayoritasnya siapa? Lokal kan? Lokal. Cina itu kan berikutnya. Karena nggak bisa 100% kan? Iya betul. Yang lokalnya ini katakan aja pergantian pemain nih. Diambil nih. Ketika ngambil, yang lokal ini ngomong nih sama yang Amerika nih. Gua nggak punya duitnya duit lo. Pakai perjanjian ini di take over nggak? Iya. 100%. Ya kan?
Nah, di balik ini kan kembali penyakitnya kan alih-alih mengatakan saya menghemat anggaran yang dikorupsi, tapi sebetulnya kita punya penyakit laten korupsi yang tidak selesai kan? Ngeri juga ini. Ya, ini analisa ya Mas ya, analisa tapi menurut saya yang perlu membangkitkan kesadaran kita. Jadi dari rangkaian perjanjian itu beberapa poin pokok soal di perjanjian ini yang kira-kira masyarakat bisa dijelaskan Mas, poin-poin yang akan bermasalah apa aja nanti nih Mas? Satu, terkait sistem pembayaran. Sistem bayaran. Sistem pembayaran ini saya udah lama Mas. Jadi dulu ketika pertama kali BI itu mulai merintis yang namanya QRIS ini, terus sistem pembayaran nasional, jadi yang BI Fast itu. Jadi saya pernah ditemui oleh, kan kalau di Amerika Serikat memang ada lobbyis ya, termasuk juga yang diangkat oleh Tempo lobbyis. Oh iya, siapa yang antek-antek asing itu, makanya Tempo ngangkat itu ya. Jadi saya pernah masih zamannya SBY nih Mas, ya, 2012 atau 2011, saya lupa lah persisnya ya. Saya ditemui oleh salah satu lobbyis, dia bilang dia kliennya adalah Visa dan Mastercard. Mas Yanwar ditemuin? Ya saya ditemuin difasilitasi oleh salah satu PR konsultan di sinilah, gitu loh Mas. Nah, dia bilang bahwa dia lagi cari spokesperson untuk menggagalkan kebijakan yang akan BI tempuh tentang sistem pembayaran nasional itu. Karena bisnisnya Master dan Visa kan kena kan Mas, gitu loh. Kan kalau kita sekarang QRIS bisa dipakai di mana? Udah nggak butuh Visa sama Master lagi loh Mas. Benar. Nah, saya pada waktu itu mengatakan, ideologi saya mengatakan bahwa memang kita harus punya. Gitu loh. Gagal loh bicara. Nah, ya saya bilang saya keberatan cari yang lain deh gitu. Gitu saya nggak mau gitu. Ya, kemudian kalau saya merefer apa yang pernah saya rasakan juga di masa lalu, melihat perjanjian itu, masuk nih barang sekarang. Sekarang masuk? Masuk, karena sekarang sistem pembayarannya harus ikut sistem pembayaran Amerika Serikat. Di sini ada nih ya? Ada di perjanjian ini. Gitu satu loh. Itu satu. Artinya sebetulnya kan kedaulatan yang kita ingin bangun hancur lebur. QRIS jadi. Nah, kedua, menutup peluang Indonesia untuk menggabung dengan sistem pembayaran alternatif yang digagas oleh BRICS. Itu intinya. Artinya bahkan Indonesia kalau Amerika Serikat melakukan sanksi dagang terhadap negara lain, Indonesia harus ikut loh di perjanjian itu. Didolarisasi. Jadi artinya Amerika Serikat mengamankan posisi itu dong. Ya kan? Ya. Satu, sistem pembayaran nasional yang digagas oleh Indonesia layu sebelum berkembang. Kedua, kemungkinan Indonesia bergabung dalam sistem alternatif SWIFT juga batal. Ya kan Mas? Jadi lupain aja BRICS lah. Lupain. Terus terhadap, saya mencoba yang sehari-hari dialami masyarakat aja ya gitu. Terus soal kategori halal gitu ya. Gini loh Mas. Ya kita udah contohin ya kalau halal tadi ya. Terus terkait dengan data. Benar nih data dikasih semua. Data ini kan terkait dengan bisnis AI sebetulnya Mas. Coba Mas Al-Araf bayangin. Kalau sekarang kata orang di bawah, sekarang KTP kita dilihat Donald Trump. Candaan. Coba Mas Al-Araf. Aduh. Kebayang nggak sama Mas Al-Araf misalnya? Besok Mas Al-Araf nih siapa nih? Orang imparsial. Tanya AI aja. Cek. Muncul segala macam. Intelijen yang paling seneng itu. Artinya bisnis AI Amerika Serikat laku dong. Laku. Bisa memprofiling semua orang di Indonesia. Sangat laku itu. Sangat laku. Kan gitu loh. Itu tonggak bisnis pertama itu Mas. Tapi keamanan kita loh. Kita kan hidupnya butuh privasi juga Mas. Betul. Pribadi kita segala macam. Nanti ketahuan, Mas Al-Araf nih punya hutang ke sini. Wah, nanti dimainkan hutangnya kan gitu loh. Iya benar. Ini kan udah mengganggu sekali Mas menurut saya. Ya, jadi kalau yang terkait dengan masyarakat itu, yang lain-lainnya ya terkait dengan macam-macam ya. Tambang tadi Mas bilang. Tambang sangat lemah. Tapi ya kalau kita mau kupas satu-satu. Ada yang soal itu Mas, katanya Indonesia nggak bisa ke blok lain dalam konteks ekonomi. Ya itu ada.
Jadi Apa itu? kalau Boleh, maksud- Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap negara lain, Indonesia harus ikut. Jadi Kalau kurang masih lebih sanksi ke Cina misalnya, ya ikut. Jadi kurang lebih perjanjian itu mengatakan kita blok Amerika. udah nggak politik bebas aktif dong. Makanya kalau menurut saya kalau ini dibiarkan ya kita negara bagian Amerika Serikat ini. Nomor 50. Kalau migrasi. Dan rasanya warisan sejarah kita harus menolak imperialisme kan Mas. Benar. Tapi seperti kata Bung Karno sih, lebih susah melawan bangsa sendiri daripada karena penjajahannya di semua. Begitu. Ini bulan puasa, diskusi sama Mas Yanwar, topiknya berat. Mungkin ini topik paling berat di dalam konteks waktu rakyat. Cuman sangat penting nih. Dan Iya, Mas mudah-mudahan Yanwar sangat- sudah menjelaskan dengan Sangat gamblang nih bahwa kesimpulannya adalah ini imperialisme lewat perjanjian dagang ini nih. Dan masyarakat sangat dibutuhkan nih untuk menyikapi soal ini, karena kalau tidak akan makin kebablasan nih, dinamika politik kita dan ekonomi. Udah BOP kita masuk dengan target tadi untuk rayuan dan menyenangkan, dan memang kan BOP nggak ada skema untuk memberikan Palestina, skemanya untuk bangun infrastruktur ekonomi bisnisnya anak mantunya Tramanya tuh di Gaza ya kan, bangun hotel, bangun apa dan lain. Kemerdekaan nggak ada. Sekarang dalam konteks imperialisme ekonomi, perjanjian dagang ini nyata terlihat nih. Dan kalau dinamika seperti ini, apa saran Mas Yanwar nih kita nih, Mas? Iya. Ke depan ya Mas. Kalau Tadi yang menurut- civil society tadi itu ya. Ya kalau menurut saya Mas kan ini ada makro alert, Iya oke. ini yang coba dicegah kan. Juga ada mikro alertnya juga. Iya. Mikro alert ini Mas yang gampang ini di level masyarakat kebanyakan. Oke. Satu, masyarakat untuk konsumsi gaji kurang, dia akan makan tabungan Mas. Oke. Itulah fenomena mantap dan ini sudah terjadi dari 2023 loh Mas. Sorry Mas, ini perjanjian dagang ini akan ngatasin soal isu pengangguran dan lain-lain atau enggak? Ya mengatasi pengangguran Amerika tapi tidak pengangguran kita kan. Oh gitu. Karena kan Benar juga. karena kan timpang sekali perjanjian ini Mas. Bahkan Di ada kita yang- malah pedagangnya terjepit ya. ada yang mengatakan kalau kita search saja Indonesia harusnya itu ada 299 kata, Amerika harus hanya 9 kata, itu aja kan udah Detimpang. timpang. Tapi kembali lagi gitu, apakah mengatasi persoalan ini masyarakat kita yang sekarang makan tabungan? Oke. Kedua, Tabungan habis Mas, orang tetap harus konsumsi kan, Betul. makan utang, ya kan? makanya Mantap, kalau mantap habis maut makan utang. bukan utang. Kalau utang aja, yang ngasih utang udah nggak percaya sama kayak negara ini Mas. Ibaratnya saya udah kredit macet di pinjol, kredit macet kartu kredit, udah nggak bisa ngutang. Indikator ketiga nih Mas, kriminalitas kan. Mati dari maut. Jadi Kriminalitas mantap, maut. maut, sinyal berikutnya kriminalitas. Jadi ada seorang, saya pernah ngisi acara di BIN tahun 2008 pas krisis Wall Street 2008 Mas. Jadi salah satu jenderal purnawirawan di situ mengatakan ke saya, sepanjang tidak ada kriminalitas yang naik sih, menurut dia nggak akan ada krisis gitu. Oke. Dan saya lambat laun meresapi kata-kata beliau, dan menurut saya benar. Karena kalau kita lihat ketika di 98 memang kriminalitasnya naik antar masyarakat, sesama masyarakat kere Mas, saling. Dan kalau kita lihat coba kejadian kemarin di Jogja gitu, sama orang susah kan sampai akhirnya yang jamretnya mati itu loh Mas gitu. Iya betul. Terus kita baca gitu di tol Beberapa sekarang, iya, di tol ada batu orang gini, kriminalitas. Ya kalau kita search medsos saja, indikator Sekarang bunuh orang gampang banget. Jadi menurut saya hati-hati Pak Presiden. Anda mungkin kurang membaca 3 indikator ini yang nyata di masyarakat kita. Mantap, maut, Maut dan kriminalitas. mati itu kriminalitas. Kalau ini yang terjadi Mas, soal waktu kan, soal amuk masa kan Mas. Dan sehebat apapun Anda mencegah di sini, tapi kalau ini tidak mengalir ke sini, ya Mas, ini nggak akan ada artinya, karena akan ada gesekan dari sini. Besok saya kalau jadi presiden, Mas siap ya jadi Menteri Keuangan ya? Iya. Nanti saya biar saya lebih tenang dah. Enggak, Gitu kan. saya ngelihatnya indikator ini kan harus dibaca dengan serius oleh Presiden.
bahwa yang di atas itu bukan hanya ini loh, ini juga harus diatasin kan. Pemimpin itu kan gini loh Mas. Saya pernah nonton film dokumenter waktu zaman COVID kan, saya dokumenter saya tontonin gitu Mas, kayak kita COVID ya Mas. Di rumah. Saya ada film dokumenter tentang presiden-presiden Amerika gitu. Dia itu punya orang yang memang spesialis mendukung dia. Punya juga orang yang setiap hari nyinyir gitu, tapi timnya dia. Dan ternyata Mas, yang namanya politik begitu jadi presiden tuh wisdom, kata dokumenter itu. Butuh yang itu tuh. Jadi ketika kalau orang yang positivism gini nih, yang negativism gini nih. Terus saya mikir gitu, wisdom gua apa? Kan tidak ke sini, tidak ke sana akhirnya, mencari wisdom. Sekarang kalau presiden dengerin yang ABS doang, yang di sini dikomongin antek asing, Pak Presiden, Anda sudah kelihatan, Anda sudah memulai menghilangkan sudut wisdom dari seorang pemimpin. Waduh, dalam jadi, yang ini. Saya hanya ingin mengatakan pada Presiden Prabowo Subianto, Anda presiden, pemimpinnya. Tapi Anda jangan sampai kehilangan ruang wisdom. Bahwa Anda harus ngedengerin orang yang muji Anda juga harus dengerin orang yang mengkritik Anda. Dan Anda harus pilih satu kebijakan yang bijak. Tapi kalau mau ke sini terus, berarti Anda batu. Jadi kembali lagi masalah pilihan ada di beliau. Dan waktu dan sejarah yang akan membuktikan kan Mas. Gitu. Waduh, itu bijak sekali tuh Mas Yanuar. Harus berada di tengah itu antar negatif positif. Bahkan kan gini Mas, ada yang filosofi. Didengerin Teddy mulu sih. Itu kan. Coba Mas, kan ada filosofi orang bilang, kalau jadi kayak saya nih, saya bukan siapa-siapa Mas. Ya kerjaannya ngomong. Jadi kalau ada nanti di podcast-podcast biasanya yang komentar, ngomong mulu gitu. Ya memang saya tukang ngomong, orang bukan pemimpin. Demokrasi harus ngomong. Tapi begitu kalau misalnya suatu saat saya jadi pemimpin, kan saya harus berbalik Mas. Kemampuan mendengar saya yang harus lebih baik. Benar. Bukan kemampuan berbicara loh, tapi mendengar saya loh. Kalau ini ngomong mulu. Enggak, jadi menurut saya nggak selesai-selesai kampanyenya kalau gitu kan. Sampai gitu. saya lihat di TikTok, ya Allah, ini Ramadan jangan ngomong dulu dah, mau tenang katanya. Biar puasanya husu. Kan gitu. Harusnya menurut saya kan kemampuan mendengar dia yang sering lebih dominan, bukan berbicaranya Mas. Aduh, Mas Yanuar, thank you banget nih. Sama-sama, saya bermanfaat Mas. Sangat bermanfaat, bukan sangat bermanfaat. Nih, bisa menjadi pencerahan ke teman-teman, ke masyarakat bahwa Indonesia hari ini berada dalam situasi ambang imperialisme nih. Oh iya. Dan pertanyaannya, apakah kita mau diam dalam realitas begitu? Saya rasa tentu perlahan tapi pasti Mas. Masyarakat mungkin sedang mencerna apa nih yang terjadi. Karena soal ini kan perlu pengendapan, pembacaan lebih lanjut. Tapi bacaan-bacaan analisis Mas Yanuar yang sangat objektif tentang perjanjian ini dan kondisi ekonomi Indonesia tentu menjadi sangat penting supaya kita nggak kecebur jurang. Soalnya tadi Mas Yanuar bilang masih di pinggir nih jurang. Kalau saya lihat kayak udah kecemplung deh. Aduh, kalau udah kecemplung berikutnya adalah jangan kelelep ya kan. Nah oleh karena itu ini buat sahabat teman di Opini Rakyat, yang para penonton sekalian, saya rasa ini alert nih, lampu merah buat kita nih situasi dan kondisi politik ekonomi saat ini. Udah Palestina Indonesia putar balik dari kemerdekaan Palestina sekarang berbarengan dengan Israel duduk dalam konteks ekonomi. Kita jadi kaki tangan di negara bagian, katanya negara bagian ke-51 katanya. Mudah-mudahan Presiden mendengar, jangan malah marah nih. Ntar malah diomelin yang podcast katanya. Ini sebenarnya justru membangun keseimbangan supaya seorang pemimpin punya wisdom ya Mas ya. Ada positif, ada negatif, dia ambil nih mana wisdom yang baik dalam kebijakan itu. Tapi ya kalau yang negatif, yang kritik tidak didengar, ya berarti batu Mas, ya kan? Nah oleh karena itu harapan terbesar pesan dari Mas Yanuar tadi adalah di masyarakat ya. Civil society menjadi bagian pilar penting untuk mengkoreksi dan memperbaiki ini. Terima kasih Mas Yanuar. Aduh, podcast hari ini meski bulan puasa, tapi saya merasa jadi semangat. Tadi saya ngantuk dengan Mas Yanuar. Waduh, langsung semangat saya. Dan mungkin mudah-mudahan banyak masyarakat yang akan mendengar untuk bisa bersikap ke depan bagaimana mengatasi soal ini.
Sekali lagi terima kasih Mas Yanwar, Mas. namanya atas kehadirannya dan ini dalam sekali. Teman ini rakyat, saya rasa kondisi ekonomi Indonesia pasca perjanjian ini akan menjadi sorotan di masyarakat dan kita akan menghadapi dinamika yang agak kompleks ke depannya. Akan seperti apa yang terjadi ke depan ya kita lihat saja nanti. Akankah kita dijadikan seperti di film Naga-Bonar, ditipu deh. Aduh kalau itu terjadi, saya malu Mas ya. Aduh, oleh karena itu menjadi penting buat kita mencermati dinamika sosial politik ekonomi ke depan. Sekali lagi terima kasih.